Baik, Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Lani Karyani Bici Sidauruk, NIM 2203111031, kelas reguler A, mata kuliah penelitian tindakan kelas, dosen pengampu Dr. Syamsul Arif, MPD, dan Ibu Nasena Syalagan, MPD. Proposal penelitian tindakan kelas yang akan dibahas yaitu peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia melalui metode problem solving siswa kelas 4 Min 1 Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2017-2018, yang disusun oleh Tisca Rizky Melinda dengan NPM 131059115. Ada beberapa pertanyaan yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini. Yang pertama yaitu, apa yang dilakukan si peneliti sampai dia merumuskan masalah? Berdasarkan laporan penelitian tindakan kelas yang saya unduh, permasalahannya adalah belum optimalnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 Min 1 Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2017-2018. Hal ini ditemukan peneliti setelah ia melakukan observasi bahwa masih banyak sekali siswa yang beranggapan bahwa mata pelajaran Bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang sangat membosankan dan lebih mudah membuat siswa cepat mengantuk, dan terlebih lagi ditambah suasana belajar yang membosankan, sehingga keinginan dalam belajar Bahasa Indonesia kurang diminati oleh banyak siswa. Pada saat pembelajaran, siswa tampak kurang aktif dalam mendengarkan penjelasan guru, serta kelihatan bosan. Di sisi lain, terdapat beberapa siswa yang kurang konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dilihat dari banyaknya siswa yang sibuk mengobrol dengan teman-temannya, bahkan ada yang bermain-main seperti melempar kertas bulatan. Siswa cenderung pasif, hanya sebagian kecil siswa yang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bahkan seringkali diberikan kesempatan bertanya kepada siswa, akan tetapi hanya terdiam sementara siswa belum memahami materi yang disampaikan oleh guru. Tentu, kondisi tersebut sangat mengganggu dan menghalangi siswa untuk dapat menguasai materi pembelajaran dengan optimal. Saya pikir studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti sudah relevan dengan permasalahan yang ditemukan, karena peneliti memiliki data terkait hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil dari data prasurvei, diketahui bahwa nilai hasil belajar bahasa Indonesia siswa kelas 4 min 1 Adirejo pun masih ada yang di bawah KKM. Berdasarkan data hasil prasurvei, jelas terlihat bahwa masih banyak siswa nilai bahasa Indonesia di bawah KKM. Atau dengan kata lain, siswa yang nilainya di bawah 70 lebih banyak dibandingkan dengan siswa yang nilainya di atas 70, yaitu hanya 34% atau 10 siswa yang tuntas dalam pembelajaran Bahasa Indonesia dan 66% atau 14 siswa yang tidak tuntas dari keseluruhan 24 siswa. Terlihat jelas bahwa nilai hasil siswa yang tidak tuntas lebih besar daripada siswa yang tuntas. Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan juga, hal ini terjadi karena banyak hal yang mempengaruhi kondisi siswa dalam belajar di kelas, dan diperoleh keterangan bahwa secara umum, hasil pembelajaran siswa masih belum memuaskan. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah peneliti cermat dalam memilih teori? Berdasarkan teori yang dicantumkan oleh peneliti dalam laporan PTK ini, saya melihat bahwa teori yang dipilih kurang relevan dengan topik permasalahan, karena permasalahannya yaitu mengenai belum optimalnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun, teori-teori yang digunakan kurang lengkap, dan jelas hal ini terlihat dalam teori yang digunakan hanya sedikit, dan tidak jelas tahun dan halamannya. Selanjutnya, teori yang digunakan oleh peneliti juga kurang mutakhir karena masih terdapat referensi yang lebih dari 10 tahun terakhir. Pertanyaan yang ketiga, teknik pengumpulan data dan instrumen apa yang digunakan si peneliti? Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi,
Observasi ini digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian, sedangkan lembar observasi digunakan untuk merekakan peristiwa selama tindakan berlangsung. Dalam penelitian ini, perilaku peserta didik yang dicatat adalah hasil belajar peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu tes. Tes ini diperlukan untuk melihat hasil belajar peserta didik sebagai pelengkap untuk mengetahui hasil belajar peserta didik yang meningkat melalui metode problem solving. Tes yang digunakan yaitu menggunakan soal esai. Yang ketiga, metode dokumentasi. Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang standar, dokumen kompetensi dasar, dan silabus yang digunakan dalam pembelajaran peserta didik, dan lain-lain yang terkait dengan dokumen. Kemudian, instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu yang pertama, lembar observasi untuk guru dan siswa, dan yang kedua, instrumen tes hasil belajar siswa. Instrumen tes hasil belajar siswa untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam penelitian ini yaitu berupa tes tertulis. Ini merupakan tes yang diberikan untuk siswa pada siklus 1 dan siklus 2, yaitu soal esai. Yang ini merupakan soal tes esai pada siklus 1 dan ini pada siklus 2. Selanjutnya, lembar observasi untuk siswa siklus 1 dan siklus 2. Yang ini merupakan lembar observasi untuk siswa siklus 1 pada pertemuan yang pertama, dan ini pada pertemuan yang kedua. Dan yang ini yaitu lembar observasi untuk siswa pada siklus 2 pada pertemuan pertama, dan ini pada pertemuan yang kedua. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari data hasil belajar siswa pada siklus 1 dan data hasil belajar siswa pada siklus yang kedua. Pertanyaan yang keempat, jelaskan proses pelaksanaan tindakan setiap siklus. Dalam proses pelaksanaan tindakan setiap siklus itu sama, yaitu pada siklus yang pertama, pembelajaran pada siklus yang pertama sebanyak 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama sebelum tindakan proses pembelajaran menggunakan metode diskusi. Diberikan tes untuk mengetahui kemampuan awal siswa, digunakan untuk menentukan skor dasar dalam pembagian kelompok, dan pada akhir pertemuan siklus diberikan tes untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembelajaran setelah dilakukan tindakan pembelajaran menggunakan metode problem solving. Adapun tahapan pelaksanaan pada siklus yang pertama adalah perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan refleksi, pada siklus pertama, tindakan yang dilakukan pada siklus yang kedua yaitu guru hendaknya dalam menjelaskan materi pembelajaran harus selalu mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru mewajibkan kepada peserta didik untuk membawa perlengkapan diskusi yang belum ada di kelas. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan dan teguran secara khusus kepada pasangan yang kurang aktif dalam diskusi. Yang keempat, penguasaan kelas dan pengelolaan waktu harus lebih baik. Pada siklus yang kedua,
Setelah diadakannya refleksi, maka dilaksanakan siklus 2. Adapun tahapan pada siklus 2 sama dengan siklus yang pertama, yaitu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pada siklus pertama, peneliti sudah menggunakan langkah-langkah metode problem solving, dan pembelajaran lebih difokuskan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus pertama, terlihat bahwa persentasi ketuntasan skor tes hanya mencapai 12,5%, sedangkan pada post-tes menjadi 70%. Lukman Hakim mengalami peningkatan dari 60 pada pretest menjadi 85 pada post-tes. Itu disebabkan Lukman Hakim benar-benar memperhatikan ketika peneliti menjelaskan materi. Namun, ada beberapa siswa yang belum tuntas dalam kegiatan pretest dan post-tes, seperti Panki, Adam yang mendapat skor 40 pada pretest dan skor 55 pada post-tes. Hal ini disebabkan karena Panki Adam motivasi belajarnya masih kurang, serta kurang memperhatikan saat peneliti menjelaskan materi. Sedangkan pada siklus yang kedua, peneliti juga menggunakan langkah-langkah metode problem solving dalam pembelajaran dan lebih difokuskan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Pada siklus yang kedua, terlihat bahwa persentasi ketuntasan skor pretest hanya mencapai 66%, sedangkan pada post-tes menjadi 95%. Muhammad Rifan Mashabi mengalami peningkatan skor dari 60 pada pretest menjadi 100 pada post-tes. Itu disebabkan dia benar-benar memperhatikan ketika peneliti menjelaskan materi. Namun ada beberapa siswa yang belum tuntas dalam kegiatan pretest dan post-tes. Salah satunya Fanki Adam yang mendapat skor 50 pada pretest dan skor 65 pada post-tes. Hal ini disebabkan karena Fanki Adam asik bermain sendiri serta kurang memperhatikan saat peneliti menjelaskan materi. Jadi, kesimpulannya, setelah diadakan refleksi, maka dilaksanakannya siklus yang kedua. Tahapan pada siklus yang pertama dan yang kedua ini yaitu sama, yaitu yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Pertanyaan yang kelima yaitu, teknik analisis data apa yang digunakan si peneliti? Adapun teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu kuantitatif dan kualitatif. Analisis data itu dihitung dengan menggunakan rumus statistik sederhana, yaitu seperti yang ada dalam gambar ini. Dalam proposal penelitian ini, peneliti tidak mencantumkan gambar penghitungan teknik analisis datanya. Sekian presentasi dari saya mengenai proposal penelitian yang berjudul Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia melalui Metode Problem Solving Siswa Kelas 4-1 Adirejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, tahun pelajaran 2017-2018 oleh Tisja Rizky Melinda. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya meminta maaf. Terima kasih.